semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Davila Putri, selamat datang di podcast grup diskusi kami yang kerap disebut Diksi atau Diskusi Berisi. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Jadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Ibu Siti. Ibu Siti boleh dong sapa pemirsa di rumah dulu. Hai. Oke. Ibu Siti, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Sangat bersedia. Oke. Terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu itu siapa ya? Nama saya Siti Wahyuni, biasa dipanggil Siti di sekolah, kalau di rumah Yuni. Jadi bebas yang mana panggilannya. Oke, Ibu Siti ini berasal dari daerah mana sih? Nah, saya berasal dari desa kecil Rawang Baru, kecamatannya Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Ibu Siti sekarang ini umurnya berapa kalau boleh tahu? 38 ya? 38, ya. Masih muda ya Bu? Oh iya. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, apa yang menjadi hobi dari Ibu Siti Wahyuni ini? Kalau hobi terkait dengan kedinasan saya atau kerjaan saya suka menulis. Jadi nulis ya kan, itu menulis itu bagian dari hobi saya. Nah kemudian kuliner juga termasuk. Iya, kuliner. Hobi makan ya Bu? Termasuk itu. Oke. Profesi Ibu ini saat ini sebagai apa sih? Nah hari ini saya bekerja di sebuah sekolah sebagai ASN, aparatur sipil negara, guru ya, produktif ya, RPL. Oke. Sebelumnya Bu Siti ini memang punya cita-cita sebagai guru. Jujur ini ya, kalau cita-cita jadi guru saya nggak pernah bermimpi atau bercita-cita jadi guru. Wah. Semuanya itu kayaknya takdir yang menggiring saya jadi guru. Nah, namun konsep saya itu cuma satu, ya kita berbuat baik saja. Nah, ketika kita berbuat baik, berniat berbuat baik, pasti Allah akan takdirkan kita yang terbaik pada saat itu. Dan hari ini takdir saya itu adalah sebagai seorang guru, dan itu saya menikmatinya. Ibu Siti Wahyuni, apa yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi seorang guru? Karena perjuangannya sangat luar biasa untuk sampai ke titik hari ini menjadi seorang guru. Ya maka dari itu saya berbangga ya kan, terharu sampai akhirnya bisa jadi seorang guru dan menikmati profesi tersebut. Nah itu alasannya. Itu kalau ditanya ya, kalau terkait dengan ASN saya, nah meskipun tidak bisa ditampik, di luar itu saya juga punya profesi lain. Nah itu tapi sampingan ya, kita hanya fokus ke jadi gurunya ya. Sebelum jadi guru, Bu Siti ini pernah punya profesi lain apa tidak? Sebelum saya jadi guru, waktu kuliah saya nyambi ngajar. Ya, walaupun saya pada saat itu tidak ada kepikiran pada saatnya nanti selesai kuliah saya jadi guru, tidak. Tapi ngajar itu pun karena terdesak. Kenapa saya bilang terdesak? Karena memang saya butuh biaya untuk kuliah. Jadi saya kuliah sambil mengajar. Nah, mungkin modal mengajar inilah ya membawa saya pada akhirnya pilihan saya jadi guru gitu. Artinya bukan pada saat itu saya nggak langsung ke sekolah ya, saya ngajar bimbingan belajar di sebuah bimbingan tes dan bimbingan studi. Nah itu dia. Gimana sih perasaan Ibu saat pertama kali menjalin profesi sebagai guru? Senang. Karena kan akhirnya saya benar-benar punya wadah yang meletakkan saya adalah guru. Kalau selama ini itu kan saya mengajar tapi bukan guru. Istilahnya itu adalah tentor kalau kami, tutor. Nah, sekarang kerja di mana, Bu? Di SMK Saterjoman. Berarti jadi guru, Bu? Iya, ada rasa kebanggaan. Iya, kepuasan kan bangga gitu. Ya, Bu? Iya. Nah, Ibu ini kan guru kan? Dalam proses mengajar, Ibu ini mengajari mata pelajaran apa saja? Nah, kalau ini ceritanya panjang nih. Nah, jadi dulunya itu saya bukan guru produktif. Nah, saya kuliah di jurusan ekonomi.
ya kan? Nah, saya di bimbel kemarin juga ngajar ekonomi dan akuntansi. Kemudian saya kemarin jadi ASN, mata pelajaran yang saya ampu itu adalah kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Nah, seiring dengan waktu berjalan, karena kami adalah ASN, siap dengan program-program pemerintah. Nah, saya ngikuti salah satu program pemerintah, namanya keahlian ganda, diklat keahlian ganda. Saya ikuti selama 1 tahun. Nah, itu yang membawa saya sampai akhirnya jadi guru produktif RPL. Jadi, saya nggak ada lagi mata pelajaran kewirausahaan, tapi hanya berubah nama ya. Sekarang namanya produktif kreatif kewirausahaan. Itu saya juga bawakan. Kemudian saya juga bawakan mata pelajaran produktif RPL yang telah diakui karena saya tadi sudah lulus mengikuti diklat keahlian ganda. Jadi memang luar biasa perjuangan saya sampai saya jadi guru produktif RPL. Ibu Siti ini punya nggak upaya yang dilakukan sebelum mengajar? Kalau ada, apa sih upaya yang Ibu lakukan? Semacam persiapan ya. Persiapan. Ya. Tentu nak, kami karena sudah dulu jadi seorang tutor atau tentor itu sebelum masuk kelas itu memang harus persiapannya matang nak. Bahkan kita tidak boleh nengok buku. Jadi itu terbawa sampai sekarang kan gitu. Jadi apalagi dengan mata pelajaran baru yang saya ampu, nah itu mengharuskan saya harus ready sebelum ngajar. Nah jadi triknya itu adalah malamnya saya harus buat pemrograman dulu ya kan, saya tes. Bisa nggak ini kalau jalan baru saya siap atau artinya saya matang ini membawakan. Nah itu kalau yang terkait dengan mata pelajaran baru saya. Nah kewirausahaan juga gitu juga. Saya ini besok saya mau menghubungkan ke apa nih situasi atau kondisi hari ini apa kan gitu. Makanya saya referensi dari YouTube atau dari Google kan gitu. Siapa sih nama entrepreneur yang hari ini lagi booming? Nah itu saya kaitkan nanti di sela-sela pembelajaran saya supaya pembelajaran itu tidak monoton gitu kan, menyenangkan. Nah itu triknya. Ibu, menurut Ibu gimana sih kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang Ibu ajarkan? Nah kalau cerita kemampuan itu masing-masing orang atau masing-masing peserta didik itu berbeda. Nah ya kan, nah kita tidak melihat perbedaannya itu tidak menjadi mati langkah kita. Nah artinya ketika dia nyaman, ketika dia bahagia, ketika dia senang dalam proses pembelajaran, itu salah satu indikator bahwasanya ada kegembiraan kita dan peserta didik itu dalam menerima pelajaran dari saya. Jadi gitu, kalau mengukur perbedaan pasti masing-masing peserta didik itu beda, tapi kita tidak menonton di perbedaannya. Yang penting mereka nyaman, senang belajar, kemudian tugas dikerjakan, kan gitu. Itu indikator kita. Dan mereka juga bisa menyelesaikan pertanyaan, walaupun itu juga kembali tidak sama juga, ya kan? Hasil kemampuan menyelesaikan tugasnya, kan gitu. Ada nggak menurut Ibu kesulitan yang dialami selama Ibu memaparkan materi kepada murid didik? Kesulitan pasti ada ya, tantangan pasti ada. Nah, kalau dulu saya masih mapel KW itu kan semua kelas saya masuk, ya kan, baik anak TPL, TKR yang notabene cowok semua, otomatis pasti dalam tanda kutip menggarai atau gimana ya, udah suasana tertib nanti ada nyelotok satu orang yang membuat suasana itu jadi riuh. Nah itu salah satu tantangan ya kan, itu kalau menghadapi notabene satu kelas itu cowok. Nah hari ini ketika saya masuk di RPL yang notabene anak perempuan, lain lagi pula tantangannya. Nanti tiba-tiba kita fokus menjelaskan, jatuh suara kaca, terdengar suara kaca, dentingan kaca. Nah, artinya apa? Bisa aja di tengah proses pembelajaran peserta didik saya sambil nengok kaca besolek. Nah, itu salah satu tantangan juga ya, nggak fokus. Anak peserta didiknya nggak fokus karena tadi kaca sama handphone. Iya kan? Karena terbawa pembelajaran daring selama ini kan menggunakan HP. Jadi HP itu memang bener-bener kayaknya harus standby gitu. Cuman kita juga harus punya trik. Tidak sebebasnya siswa saya bisa pegang HP saat saya menjelaskan. Ada aturannya, ada namanya kesepakatan kelas namanya gitu kan. Jadi cara Ibu mengatasi murid-murid yang kayak tadi Ibu sebutkan bawa kaca, main handphone atau membuat kegaduhan di dalam kelas, itu gimana sih Ibu cara ngatasinya? Nah, ini yang menariknya. Hari ini kan paradigma pendidikan kita kan sudah ibaratnya kan ada mengalami perubahan. Nah, merdeka belajar, kemudian ada konsep. Nah, sekarang ini kesepakatan kelas.
Jadi sebelum saya masuk materi atau perdana saya masuk di kelas itu, saya sudah buat nih kesepakatan kelas atau bahasa sehari-hari saya itu kontrak belajar. Nah, apa-apa saja kesepakatan kita selama proses pembelajaran saya. Nah, kesepakatan ini dihasilkan dari kedua belah pihak. Jadi bukan saya yang buat. Kamu harus seperti ini, enggak. Jadi kita supaya kelas kita nyaman, ya kan, proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka kita harus bagaimana? Oke, jadi nanti muncul idenya. Kelas harus rapi, Bu, saya kan. Enggak boleh fokus, enggak boleh pegang HP, enggak boleh itu tadi kacaan kan gitu kan. Nah, saling menghargai. Kalau satu kawannya berbicara, yang lainnya mendengarkan. Seperti itulah dia. Namanya kesepakatan kelas. Iya. Biasanya Ibu memberikan sanksi apa sih buat anak didik yang melanggar kesepakatan kelas tersebut? Nah, jadi kalau cerita sanksi ya kan. Nah, kalau cerita sanksi zaman saya sekolah dulu pasti memang ada sanksi. Nah, kadang-kadang sanksinya juga nggak nyambung. Itu yang saya pernah alami ya kan. Nggak nyatat disuruh buang sampah, itu nggak nyambung ya. Harusnya kalau nggak nyatat ya udah kasih suruh juga dia nyatat aja sampai berapa lembar, itu nyambung ya kan. Nah, hari ini saya berusaha bagaimana ketika sanksi itu kita berikan harus sinkron dengan kesalahannya, misalnya ya kan. Nah, kalau misalnya dia nggak fokus gara-gara HP, ya sudah, berarti HP-nya kita tahan aja dalam satu hari ini, nanti pulang baru pasti dia kan merasa kapan gitu kan, kecarian kan gitu kan. Atau kalau misalnya kelasnya nggak rapi, ya udah sanksinya ya bersihkan kelas rame-rame. Artinya satu orang yang melakukan semua mendapatkan apa gitu kan sanksinya. Artinya masih sinkron dengan apa yang dilakukan. Jadi yang satu itu kedepannya lebih punya tanggung jawab lagi gitu, supaya tidak terulang lagi. Oke. Apa ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik Ibu yang ajarkan? Ya, dengan adanya kesepakatan kelas, kemudian di awal saya menyampaikan bagaimana kelas impian yang mereka idamkan, maka harus dibuat yang namanya kesepakatan kelas. Tidaknya kelas itu teratur, ya kan? Tidak ada lagi suara-suara riuh yang tadi mengganggu proses pembelajaran, dan peserta didik lebih bertanggung jawab. Nah, itu dia. Oke. Iya. Menurut Ibu, gimana sih cara ngatur waktu yang baik untuk dalam proses belajar dan melakukan aktivitas lainnya? Ini untuk siapa nih? Untuk murid didik. Oh iya, artinya untuk peserta didik ya, mengatur cara belajar yang baik. Yang pasti kesiapan belajar itu perlu, Nak. Kita siapkan dulu, ya kan? Kesiapan fisik, psikis ya kan. Bagaimana kita bisa belajar dengan fokus kalau kita nggak siap secara fisik dan psikis. Nah ya kan, kesiapan belajar kita itu apa? Ya kalau ya anak zaman sekarang mungkin ya kan ngerosternya pagi-pagi mungkin ya. Iya, kalau bisa ngerosternya malam lah kan gitu kan. Nah, supaya waktu pagi itu efisien mungkin gitu. Jadi nggak terlambat. Ya gara-gara tadi kita nyusun roster pagi, akibatnya kita pergi ke sekolah terlambat waktunya kan. Masuk ke kelas juga terlambat. Kalau bisa ya malam kan gitu. Nah, kalau di sekolah ya kita ikutin aja jadwal proses pembelajaran itu kan ada kapan waktu belajar, kemudian kapan waktu istirahat. Nah, sederhana sih sebenarnya, tinggal lagi kita mau nggak melakukannya, ada nggak komitmen kita. Kalau sesederhana itu juga kita nggak komitmen, itu susah Nak. Jadi tetap komitmen, semuanya itu kuncinya komitmen. Komitmen. Iya, komitmen. Saat ini Bu Siti kan mengajar di SMK Negeri 1 Erjoman. Iya. Ibu punya rencana nggak buat mengajar di sekolah lain? Tidak. Saya mau fokus aja ke SMK 1 Erjoman. Alasannya? Ya alasannya satu ya di sini sudah, kalau dilihat dari total jam mengajar saya sudah banyak kan, sudah memenuhi syarat kan gitu kan. Kemudian ya saya lebih fokus ke sini karena sebelumnya saya juga sudah pindah dari sekolah yang lain. Nah, saya kenapa pilih di SMK 1 Erjoman? Karena memang saya ingin menjadi bagian daripada SMK 1 Erjoman, membesarkan SMK 1 Erjoman. Oke. Ya. Apa ada pengalaman suka atau duka yang Ibu alami? Kalau ada boleh dong diceritain Bu. Suka duka pasti ada ya. Kalau cerita sukanya yang jelas saya menikmati karena jarak dari sekolah ke rumah saya dekat. Ya, itu orientasi kemarin saya pindah dari dinas yang lama ke sekarang yang baru. Kedua, itu suka yang pertama ya. Yang kedua, saya merasa
ya saya ini di zaman anak-anak sekarang ini zamannya saya dulu gitu. Nah, hanya saja saya hari ini bukan jadi siswanya, tapi jadi gurunya. Nah, jadi dengan saya di sini artinya seperti saya dulu, saya termotivasi banyak dari guru-guru saya. Jadi saya ingin menjadi bagian motivator atau motivasi peserta didik di SMK 1 Erjoman. Karena saya kan memang orang Erjoman kan gitu. Walaupun tadi Kecamatan Awang Panca Arga itu sebetulnya masuk wilayah Erjoman juga, tinggal nyebrang satu langkah aja gitu ya. Jadi itu bagian saya merasa bagian dari warga Erjoman yang ingin membesarkan Erjoman itu sukanya saya. Nah, ya kan. Kemudian kalau dukanya, kalau berhubungan dengan pekerjaan saya menghadapin anak ya kan. Nah, yang mindsetnya ini masih kayak mindset kebanyakan anak-anak ya kan, kayaknya diajak maju kayak gini masih pola yang lama itu kayaknya apa. Tapi saya yakin dan percaya lambat laun proses ini berjalan dan pasti peserta didik di SMK 1 Erjoman ini akan punya pencerahan yang luar biasa dari yang selama ini kan gitu. Karena tadi Ibu bilang tadi ingin menjadi motivasi atau motivator bagi para murid-murid didik Ibu. Boleh nggak nih kasih saran atau motivasi untuk teman-teman dan generasi milenial yang ingin menjadi guru pada saat ini? Oke, nah tadi karena dari awal ya kan ditanya cita-citanya sebetulnya nggak jadi guru. Iya. Satu dari saya mimpi itu boleh pupus, ya kan? Terus kita boleh mimpi setinggi langit sampai ke negeri Cina jauhnya kan gitu kan, kalau dalam peribahasa boleh. Dan bisa aja pupus, tapi tidak dengan harapan. Bayangkan kalau harapannya sampai pupus, iya kan? Mimpi sederhana pun, cita-cita sederhana nggak akan tercapai. Mimpi boleh pupus. Nanti bisa kalian tanyakan sama yang lainnya ya kan, apakah memang dia dasarnya punya bapak atau ibu punya dasarnya itu cita-citanya jadi guru? Pasti saya yakin kebanyakan itu enggak. Tapi karena mereka punya harapan, ya jadi apapun hari ini itulah yang terbaik bagi kita kan, itu yang pertama. Nah yang kedua, jangan pernah berhenti berusaha, karena dalam setiap usaha kita ada harapan yang sedang kita perjuangkan. Oke. Nah itu dua Q-nya quote-nya dari saya, kuncinya. Jangan mimpi itu boleh pupus, tapi tidak dengan harapan. Yang kedua, jangan pernah berhenti berusaha, sebab setiap usaha yang kita lakukan itu ada harapan yang sedang kita perjuangkan. Ya. Oke. Nah, itu tadi motivasi dari Ibu Siti Wahyuni untuk teman-teman serta generasi milenial yang ingin menjadi guru. Tadi udah banyak yang kita bahas dan obrolin juga bersama Ibu Siti. Jadi karena saya rasa sudah cukup, podcastnya hari ini saya sudahi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Ibu Siti untuk saya ajak ngobrol-ngobrol hari ini, dan juga mohon maaf jika ada hal yang menyinggung Ibu Siti. Oke, sama-sama. Maaf juga kepada para pendengar di rumah. Karena podcast sudah selesai, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Diksi Diskusi Berisi.